Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai penyelesaian relasi rekursif dengan fungsi pembangkit. Sebelum menjelaskan, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Abdul Hakim Uloli dengan nomor induk mahasiswa 4114200088. Yang mana penjelasan atau presentasi kali ini dimaksudkan untuk menyelesaikan tugas daripada mata kuliah matematika diskrit. Ya baik, langsung masuk pada penjelasan materinya, di mana saya akan mengulas sedikit terkait dengan fungsi pembangkit. Untuk fungsi pembangkit ini ada dua, yaitu yang pertama fungsi pembangkit biasa dan juga fungsi pembangkit eksponensial. Kita akan mereview sedikit materi mengenai definisi fungsi pembangkit. Misalkan AN itu sama dengan A0, A1, A2 dan seterusnya adalah suatu barisan, maka untuk fungsi pembangkit biasa atau yang biasa disingkat dengan FPB atau juga fungsi pembangkit eksponensial disingkat juga FPE. Untuk fungsi pembangkit biasa, Px sama dengan AN dikalikan X pangkat N per AN dikalikan X pangkat N, yang mana N dimulai dari 0 sampai dengan tak hingga. Kemudian untuk fungsi pembangkit eksponensial itu Px sama dengan AN dikalikan X pangkat N per N faktorial, yang mana N sama dengan 0 sampai dengan tak hingga. Ya, kurang lebih untuk definisi singkat terkait fungsi pembangkit. Kemudian untuk fungsi pembangkit ini dalam penyelesaian relasi rekursif kurang lebih ada 4 jenis. Yang pertama adalah relasi rekursif linear homogen koefisien konstan. Kemudian yang kedua ada relasi rekursif linear non homogen koefisien konstan. Kemudian yang ketiga relasi rekursif linear homogen koefisien non konstan. Kemudian yang keempat relasi rekursif linear non homogen koefisien non konstan. Di sini saya terkhusus akan menjelaskan relasi rekursif linear non homogen koefisien non konstan dikarenakan saya mendapatkan kebagian materi untuk penyelesaian relasi rekursif menggunakan fungsi pembangkit yang eksponensial. Jadi di sini merupakan ada salah satu contoh, yaitu fungsi pembangkit untuk menyelesaikan relasi rekursif, yaitu D0 sama dengan 1, Dn sama dengan N Dn kurang 1 ditambah dalam kurung min 1 pangkat N dengan N besar sama dengan 1. Ya, di sini dikatakan non homogen jika Fn itu tidak sama dengan 0. Untuk di sini dalam persamaan ini, untuk kita mengetahui Fn-nya tidak sama dengan 0, di sini kita lihat bahwa tertulis Dn sama dengan N Dn kurang 1 ditambah min 1 pangkat N. Di sini kita bisa merubahnya menjadi Dn dikurang N Dn kurang 1 sama dengan min 1 pangkat N. Di sini terlihat jelas bahwa Fn tidak sama dengan 0, maka dapat dikatakan ini merupakan relasi rekursif yang non homogen. Dan juga di sini sangat terlihat jelas bahwasannya dikalikan salah satu variabel, yaitu variabel n. Jika dikalikan suatu variabel, maka dapat disimpulkan bahwa ini merupakan koefisien yang non konstan. Nah, di sini adalah variabel n yang dikalikan. Nah, maka benar saja ini merupakan contoh dari relasi rekursif linear yang non homogen koefisien non konstan. Ya baik, kita akan masuk. Jadi untuk penyelesaiannya dalam relasi rekursif ini kita akan menggunakan fungsi pembangkit eksponen, yang mana dengan langkah penyelesaian pertama kita akan misalkan tadi definisi tadi, kita ingat kembali bahwa untuk fungsi pembangkit eksponensial itu Px sama dengan Dn dikalikan X pangkat N per N faktorial, yang mana N itu dimulai dari 0 sampai dengan tak hingga. Untuk permisalan ini kita akan misalkan sebagai persamaan 1. Kemudian dari persamaan tadi kita akan mengalihkan kedua ruas tersebut dengan X pangkat N per N faktorial, dan diambil untuk sigmanya untuk N besar sama dengan 1.
Kemudian tadi persamaannya adalah dn sama dengan n dn kurang 1 ditambah min 1 pangkat n. Kita akan mengalihkan kedua ruasnya dengan x pangkat n per n faktorial, sehingga menjadi dn dikalikan x pangkat n per n faktorial dengan n dimulai dari 1 sampai dengan tak hingga sama dengan n dn dikurangi 1 dikalikan x pangkat n per n faktorial dengan n dimulai dari 0 sampai dengan tak hingga ditambahkan dengan min 1 pangkat n dikalikan x pangkat n per n faktorial dimulai dari n sama dengan 0 sampai dengan tak hingga. Untuk persamaan ini kita akan misalkan sebagai persamaan 2. Kemudian untuk menyelesaikan atau mengoperasikan persamaan ini, untuk memudahkannya kita akan mengambil dari ruas per ruas. Untuk ruas kiri dari persamaan 2 ini kita dapat tuliskan menjadi, yang mana untuk ruas kiri dari persamaan 2 adalah dn dikalikan x pangkat n per n faktorial dengan n sama dengan 1 sampai dengan tak hingga, kita dapat tuliskan menjadi dn dikalikan x pangkat n per n faktorial dengan n dimulai dari 0 sampai dengan tak hingga dikalikan dengan d0 dikalikan x pangkat 0 per 0 faktorial. Dimana di sini karena untuk ruas kiri ini dimulai n sama dengan 1, sedangkan diketahui bahwa untuk permulaan daripada n itu adalah sama dengan 0, sehingga kita pun akan memulainya dari 0. Makanya kita menulisnya dn dikalikan x pangkat n per n faktorial dengan n dimulai dari 0 sampai dengan tak hingga. Kemudian konsekuensinya kita akan mengurangi dengan d0. Dimana d0 ini tadi sudah diketahui bahwa d0 itu sama dengan 1 dikalikan dengan x pangkat 0 per 0 faktorial, yang mana x pangkat 0 setiap angka yang dipangkatkan dengan angka 0 maka pasti berjumlah 1, sehingga jika kita lihat bahwa dn dikalikan x pangkat n per n faktorial yang mana n dimulai dari 0 sampai dengan tak hingga, ini merupakan persamaan daripada px. Kemudian tadi d0 dikalikan x pangkat 0 per 0 faktorial ini berjumlah 1, maka px dikurangi 1. Jadi ruas kiri dari persamaan 2 itu dapat kita tulis menjadi px dikurangi 1. Kemudian kita akan masuk pada ruas kanan, yang mana untuk suku pertama dari ruas kanan itu dapat kita tuliskan menjadi n dn dikurangi 1 dikalikan x pangkat n per n faktorial, yang mana dimulai dari n-nya dimulai dari 0 sampai dengan tak hingga, itu dapat kita tuliskan menjadi n dikalikan n dn kurang 1 dikalikan x pangkat n min 1 per n dikalikan n min 1 faktorial. Di sini untuk pangkatnya sendiri pasti terlihat jelas, yang mana ruas kirinya itu x pangkat n per n faktorial, namun pada ruas kanannya itu pangkatnya n kurang 1. Mengapa demikian? Itu kita ikutkan dari indeks yang mana n dn kurang 1, sehingga untuk pangkat daripada x pangkat n tadi kita rubah menjadi x pangkat n min 1 per n dikalikan n kurang 1 faktorial. Dengan konsekuensi ketika kita merubah indeksnya maka akan dikalikan dengan x. Kemudian di sini bisa kita menyoret untuk variabel n-nya, sehingga untuk persamaan pertama pada suku pertama ruas kanan pada persamaan 2 ini kita bisa tuliskan menjadi x px. Mengapa demikian? Ya tentu dn dikurangi 1 dikalikan x pangkat n min 1 per n kurang 1 faktorial itu sama dengan persamaan daripada px tadi. Sehingga untuk suku pertama ruas kanan kita menuliskannya menjadi x px. Kemudian kita masuk pada suku kedua ruas kanan persamaan kedua, yang mana dapat kita tuliskan dari min 1 pangkat n dikalikan x pangkat n per n faktorial dapat kita tulis menjadi min x pangkat n per n faktorial dikurangi 1 dengan n dimulai dari 0 sampai dengan tak hingga. Sehingga menjadi e pangkat min x min 1. Ya, untuk suku pertama dengan suku kedua pada ruas kanan, kemudian tadi ruas kiri pun kita dapatkan, sehingga persamaan 2 kita dapat tuliskan menjadi yang mana persamaan 2 tadi itu kan dn dikalikan x pangkat n per n faktorial dn dikalikan x pangkat n per n faktorial, yang mana n dimulai dari 1 n sama dengan 1 sampai dengan tak hingga sama dengan n dn min 1 dikalikan x pangkat n per n faktorial dengan n dimulai dari 0 sampai dengan tak hingga ditambah min 1 dipangkatkan n min 1 pangkat n dikalikan x pangkat n per n faktorial dengan n dimulai dari 0 sampai dengan tak hingga.
Nah, ini tadi merupakan persamaan 2. Ketika tadi kita sudah mencarinya ruas kiri dan ruas kanan, maka kita bisa merubah persamaan 2 menjadi Px dikurangi 1 sama dengan X Px ditambah E pangkat min X min 1. Nah, dapat kita merubahnya, kita dapat mengoperasikannya menjadi Px sama dengan E pangkat min X per 1 kurang X. Karena E pangkat min X sama dengan min X pangkat N per N faktorial dengan N dimulai dari 0 sampai dengan tak hingga, baru 1 per 1 kurang X sama dengan si X pangkat N, maka kita dapat menuliskannya Px tadi, yang mana Px itu adalah E pangkat min X dikalikan 1 per 1 min X. Maka dengan E tadi kita bisa merubahnya menjadi min X pangkat N per N faktorial, dan 1 per 1 kurang X itu sama dengan X pangkat N. Untuk persamaan daripada Px ini dapat kita tuliskan menjadi demikian: min X pangkat N per N faktorial dengan N dimulai dari 0 sampai dengan tak hingga dikalikan X pangkat N dimulai N sama dengan 0 sampai dengan tak hingga. Sehingga ini dikalikan dua fungsi. Ketika dikalikan dua fungsi itu akan kita sebenarnya sudah mengenalnya di fungsi pembangkit biasa. Namun saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut. Jadi ketika dikalikan dua fungsi ini akan berlanjut kepada penyelesaian konvolusi, yang mana ini menjadi min 1 pangkat K per K faktorial dikalikan X pangkat N dengan N tadi itu dimulai dari 0 sampai dengan tak hingga. Kemudian dia menjadi N faktorial dikalikan min 1 pangkat K per K faktorial dikalikan 1 dikalikan X pangkat N per N faktorial, yang mana N ini dimulai dari 0 sampai dengan tak hingga. Sehingga solusinya menjadi Dn sama dengan N faktorial dikalikan min 1 pangkat K per K faktorial dengan N besar sama dengan 0. Ya, jadi jika kita misalkan N itu sama dengan 0, maka kita mencoba mensubstitusikan pada persamaan yang mana, ya persamaan di atas, yaitu solusinya. Yang mana untuk solusinya tadi yaitu Dn sama dengan N faktorial dikalikan min 1 pangkat K per K faktorial. Kita substitusikan nilai N, sehingga D0 sama dengan 0 faktorial min 1 pangkat 0 per 0 faktorial sama dengan 1. Ini sama dengan yang diketahui di pertama kali pada soal, yaitu D0 sama dengan 1. Jadi benar bahwa pembuktian D0 sama dengan 1 yang dimana kita dapatkan untuk solusinya yaitu Dn sama dengan N faktorial min 1 pangkat K per K faktorial. Ya, terima kasih kurang lebih untuk penyelesaian relasi rekursif menggunakan fungsi pembangkit, terkhusus pada fungsi pembangkit eksponensial. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.